Baik. Nah, yang di depan kita ini adalah tampilan aplikasi keuangan khusus untuk pendidikan usia dini Taman Kanak-Kanak. Nah, jadi ini akun-akunnya dengan nama akunnya ini sudah saya sesuaikan dengan latar pendidikan atau berdasarkan dengan situasi kondisi yang diperlukan di sekolah tersebut. Cara kerjanya sangat mudah. Di sini ada urutan nomor 1, di sini ada nomor 2, kemudian nomor 4, kemudian 4. Terus di sini ada nomor 5, lanjutkan ke 6, kemudian kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, di sini tentu bertanya, mengapa 3 tidak ada? Nah, ini ciri khas saya membuat aplikasi seperti itu. Saya akan hilangkan satu angka. Ya, ini ciri khasnya. Jadi saya buat 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian cara kerjanya sangat mudah sekali. Ini tentunya kita seperti biasa ya Bun ya, seperti apa namanya itu, seperti modul ajar yang sering kita latih kemarin. Baik modul ajar maupun rapor ya Bun ya. Jadi cara mengisinya ini harus kita lengkapi dulu data ini. Jadi cara melengkapi data ini itu melalui jalur disebut dengan data sekolah. Silakan diklik data sekolah ini. Nah, setelah diklik silakan dilengkapi data-datanya dulu semuanya, Bun, ya. Dilengkapi. Kalau misalnya Taman Kanak TK itu berarti sini Taman Kanak-Kanak. Lanjutkan di sini nama TK-nya. Nah, untuk MPSN-nya jika lupa nggak usah diisi dulu, alamat sekolahnya kita isi. Kode posnya silakan diisi, nomor HP silakan diisi. Kalau misalnya kode posnya nggak ingat, diabaikan dulu. Untuk nomor HP ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian kelurahan atau desa ini kita isi. Ya, lanjutkan kecamatannya. Nah, kemudian untuk kepala sekolahnya jangan lupa Ibu tetap diisi juga. Lanjutkan. Ya, di sini untuk NUPTK-nya itu seperti biasa, ketik dulu kodenya, kemudian masukkan angkanya. Lanjutkan untuk bendahara. Ya, kalau misalnya bendahara nggak punya NIP, nah itu kan NUPTK-nya ada. Kalau nggak ada dikosongin aja Bu. NIP andai kata ada. Kita isi angkanya. Tahun ajarannya kita buat 2024 2025. Ketua yayasan kalau ada silakan diisi, kalau tidak dikosongkan. Demikian juga dengan NIP, NUPTK atau yang lain-lainnya. Jadi inilah data-data yang wajib diisi karena nanti data-data ini yang kita isi ini akan masuk atau berada di bagian-bagian yang akan kita print nanti. Nah, setelah selesai kita isi data ini, kita kembali lagi dengan klik ini, kembali ke home, kita kembali ke sini. Nah, baru kita lanjutkan adalah mencetak print atau kode akun ya, memprint kode akun ini kita klik di sini. Kemudian ini silakan di print. Sekarang kalau misalnya nggak di print, misalnya printernya nggak standby di tempat, ya nanti aja di print pun ya. Tapi kalau seandainya standby di tempat, silakan di print. Tapi di sini saya jelaskan kembali. Nah, ini adalah contoh akun. Ini adalah kode akun. Yang di atas ini adalah debit. Ya, debit di sini saya artikan di sini adalah saya ambilkan uang masuk. Kemudian di sini ada kredit, di sini adalah uang keluar.
Ya. Jadi akun-akun yang ada di sini, akun-akun yang ada di sini, ini adalah akun-akun yang berhubungan dengan sekolah kita, ya berhubungan dengan sekolah kita. Ini akun-akunnya. Kemudian yang kode akun di sini ada 1800, ada 1000. Ini adalah kode yang saya buat sendiri dan ini nggak bisa dirubah kodenya, Bun. Kodenya nggak bisa dirubah. Ini sudah ditetapkan seperti ini. Ini nanti gunanya untuk memanggil nama akun di bagian-bagian yang akan kita cetak nanti. Nah, ini dia. Lihat ya, kodenya seperti ini. Kemudian setelah di print, andai kata sudah di print, kita kembali lagi di sini. Kemudian proses berikutnya adalah mulai menginput transaksi di sini. Ya. Jadi sebelum kita gunakan sedikit penjelasan saya bahwa aplikasi ini digunakan itu setiap bulan. Jadi aplikasi ini digunakan setiap bulan per bulan. Jadi cara menggunakannya nanti ini kan ada masternya nih, ada masternya yang saya kirimkan ke WA-nya masing-masing. Itu nanti silakan di copy paste sebanyak 13 file ya, sebanyak 13 file atau 12 rangkap. Nah, itu nanti masing-masing file berikan nama bulannya. Misalnya bulan kita mulai pembukuan umpamanya bulan Juli. Jadi kita mulai Juli 2024, nanti file kedua Agustus 2024, lanjutkan September 2024, teruskan sampai ke Desember 2024. Lanjut lagi ketik Januari 2025 sampai sebanyak 12 file atau 12 bulan. Nah, setelah itu baru kita mulai mengerjakannya. Sekarang kita andaikan adalah kita kerjakan di bulan bulan Juli. Ya, kita andaikan kita bekerja di bulan Juli. Jadi di sini kita ketik dulu bulannya, bulan Juli. Tahunnya tahun 2024. Kemudian Juli ini terakhir tanggal berapa, Bun? Tanggal 31 Juli 2024. Ya, nanti ini silakan mic-nya diaktifkan, Bun ya. Kita mulai tanya jawab lagi di sini. Nah, cara penginputannya di sini ya caranya lihat dulu ya yang nomor satu di mana-mana nomor satu ini yang wajib kita entrikan nomor satu ini adalah saldo. Nah, itu ya adalah saldo. Saldo itu berapa akunnya? Kita klik home dulu. Yang benar jangan klik, biar saya klik dulu ya. Kemudian saya klik di sini print akun. Ya, ini lihat ya. Berarti kadonya ini, saldonya ini adalah di kode 1800. Jadi kita home lagi. Kemudian di sini kita ketik 1800. Ya. Tanggalnya itu tanggal 1 Juli 2024 tanggalnya. Uraiannya adalah saldo bulan Juni. Ya, diterima dari abaikan. Kodenya ini adalah saldo. Jumlahnya misalnya adalah 3.500.000. Jadi ngetiknya seperti ini. Enter. Jadi tidak boleh ngetikkan 3.500.000 seperti ini. Jadi yang benarnya adalah 3500, kemudian kita tambahkan nolnya 3 lagi, terus enter. Nah, seperti ini. Ya. Jadi untuk saldo sampai seperti ini aja cukup. Karena saldo kita kan nggak cetak kwitansi. Nggak ada kwitansi kita cetak. Jadi cukup sampai di sini aja. Kemudian baru kita mulai transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua misalnya adalah uang pangkal. Ya, misalnya atas nama Tania itu membayar uang pangkal itu sebanyak
2.500.000 ya. Uang pangkal atas nama Tania itu membayar yaitu 2.500.000. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat dulu uang pangkal tersebut itu kodenya berapa. Kita home dulu, kita klik ini, kemudian kita klik di sini, kita lihat uang pangkal berarti kodenya 1.300. Ini kita home, kemudian kita klik ini, kemudian kita ketik 1.300. Tanggalnya kita misalkan tanggal 3 Juli 2024. Nah, di sini kita buat yaitu pembayaran uang pangkal atas nama Tania ya. Nah, gitu. Kemudian diterima dari orang tuanya. Nah, di sini karena uang pangkal ini kategorinya adalah uang masuk, maka di sini kita buat adalah debit. Nah, di sini kita buat angkanya 2.500 seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita buat terbilangnya. Terbilangnya adalah seperti ini. Terus lanjutkan lagi eksekutornya siapa? Eksekutornya itu yang menerima uang, itu bendaharanya tadi. Kemudian jabatannya kita buat di sini. Nah, untuk faktur ini itu boleh dibuat sesuai dengan kehendak sekolah. Jadi kalau misalnya fakturnya kita buat di sini contohnya adalah 001 ya, kemudian saya buat kodenya sedikit di sini ya. Nah, seperti ini. Boleh terserah mau kodenya seperti apa, tapi yang jelas yang namanya nanti faktur ini ya semacam kertas itu kan nanti berurutan. Jadi urutannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sehingga nanti begitu ada yang kurang angkanya misalnya 1, 2, 5, nah yang empatnya hilang itu nanti bisa dilihat lagi empatnya itu kemana gitu ya, sehingga di sini kita bisa lebih ketat dalam mengawasi keuangan sekolah. Nah, kemudian setelah selesai, seperti ini sudah selesai, terus lanjutkan lagi, kita ambil home. Nah, ini kita ambil di sini kwitansi. Nah, kemudian baru kita cetak. Ini yang pertama tadi, ini adalah yang kedua. Nah, langsung kita cetak seperti ini. Dan langsung kita print. Ya, setelah itu kita home lagi, kita lanjutkan lagi yaitu yang nomor 3. Nomor 3 ini silakan diisi sendiri ya Bun ya. Saya cuma membacakan dulu soalnya. Kemudian silakan di apa namanya diketik caranya gitu ya. Pembayaran pada tanggal 3 Juli 2024, pembayaran ini saya buat supaya nggak salah, saya buat 3 Juli dulu 2024. Maka di sini kita buat yaitu pembayaran pembayaran uang pangkal atas nama Burhan sebesar 1 juta rupiah. Silakan.
Baik, Un, saya ketikkan di sini. Jika sama dengan yang saya ketik, berarti caranya benar. Jika berbeda, berarti salah. Ya, 1300. Saya langsung copy di sini. Ini saya, karena ini sama, saya ketikkan ke bawah. Sepertinya. Jika sama seperti ini, berarti langkahnya benar. Baik, soal berikutnya. Soal berikutnya, siap-siap Bun ya. Saya akan buatkan di sini tanggalnya dulu supaya tidak lupa. Tanggal 4 Juli 2024. Terjadi transaksi di sini. Transaksinya adalah pembelian kertas HPS 2 rim sebesar Rp100.000. Saya ulangi lagi uraiannya. Pembelian kertas HPS 2 rim Rp100.000. Silakan Bun, dibuat transaksinya. Sudah Bun, sudah selesai. Baik, lihat di sini. Pembelian kertas HPS itu kode akunnya adalah 3.000. Maka kita buat sini 3.000. Kemudian di sini kita buat pembelian kertas HPS 2 rim. Kemudian diterima dari, nah diterima di sini adalah dari kitanya, yaitu dari. Terus di sini karena ini uang keluar, maka yang kita ketik di sini adalah kita pilih ke kredit. Di sini 100.000. Lanjutkan di sini Rp100.000. Nah, eksekutornya siapa? Eksekutornya itu adalah toko atau orang yang menerima uang kita. Jadi misalnya contohnya adalah namanya Pak Joni, kita buat di sini namanya. Kemudian jabatannya adalah pemilik toko. Nah, seperti ini. Kemudian fakturnya boleh di sini kita buat seperti ini. Ya. Nah, ini nanti kalau kwitansi ini itu kita klik home, kemudian kita print seperti ini. Nah, kita print di sini, kemudian kita ketik 4 ibu ya, yang keempat. Nah, seperti ini jadinya nanti.
Jadi bagaimana proses berikutnya adalah tanda tangan dari mereka nanti di sini. Nah, biasanya untuk yang jenis kwitansi untuk keluar ini biasanya itu nggak pernah ada, kecuali toko tersebut yang mengeluarkannya. Jadi di sini sebenarnya kwitansi ini lebih cocoknya adalah uh, khusus uang keluar dari khusus uang penerimaan uang dari pihak lain ke kita atau dari konsumen ke kita. Baik, soal berikutnya tanggal 5 Juli 2024 ya. Orang tua Tania membayar uang SPP untuk bulan Juli sebesar Rp150.000. Silakan, Bu. Oke, Bun, itu ya. Jadi cara ngetik transaksinya SPP kodenya adalah 1100. Kemudian di sini kita ketik adalah pembayaran SPP yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, uang SPP ini masuk kategori debit, angkanya Rp150.000. Ya, eksekutornya sama seperti tadi. Ya, seperti ini ya Bun ya hasilnya. Jika sama berarti benar, kalau berbeda berarti itu salah. Baik, soal berikutnya, pembayaran uang pangkal atas nama ya, pembayaran uang pangkal atas nama Putri sebesar 1.500.000. Ini terjadi tanggal 6 Juli 2024.
Oh, Masya Allah. Oh my God. Ya, selesai Bun. Kalau sudah langsung kita cek di sini. Uang pangkal itu adalah kodenya 1300. Langsung kita ketik. Ya, ini kita buat di sini. Debit. Ya, 1,7 rupiah sama eksekutornya. Kemudian kode-kode fakturnya. Oke, Bun, sampai di sini paham, Bun, caranya? Baik, kalau paham, saya lanjutkan lagi. Soal berikutnya adalah ya, lanjut. Pembayaran honor atas nama Tasya. Pembayaran honor untuk Bunda Tasya sebesar 750.000 dibayarkan pada tanggal 7 Juli. Ya, baik, kita coba dulu menerapkan di sini. Tadi soalnya adalah pembayaran honor ya Bun ya. Jadi tanggal 7. Nah, pembayaran honor ini kategori honor atau gaji ini adalah kodenya 2000. Nah, tiga kita bahas ini itu pembayaran honor ya, diterima dari. Nah, terima dari ini ya dari di sekolah gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita buat debit atau kredit.
Ya, kita buat adalah kredit. Nah, di sini angkanya seperti ini. Ini salah. Terus ya, ya, tapi bendahara. Seperti ini, ya. Ya, lanjut. Soal berikutnya, tanggal yang sama, 7 Juli, ya, pembayaran honor, ya, pembayaran honor Kamelia sebesar 500.000 rupiah. Dua jadi ramna beda. Ya, jadi untuk pembayaran honor bunda bunda ini, untuk pembayaran honor ini kita bisa lihat yaitu dengan cara bagaimana untuk melihat kode-kode ini pun akunnya adalah dengan kita klik home, kemudian kita cek di sini di print kode akun, kemudian lihat di sini. Nah, ini dia ya. Untuk pembayaran honor atau gaji itu adalah kodenya 2000. Nah, kita save. Terus kita masukkan di sini kodenya yang sama tadi. Nah, seperti ini. Baru kita lanjutkan lagi yaitu pembayaran. Nah, seperti ini. Terus di sini nama sekolah yang penerimanya. Nah, di sini baru kita klik. Kalau dia sifatnya uang itu keluar, berarti jatuhnya adalah pada kredit atau K. Ya, di sini baru kita masukkan angkanya 500.000 seperti ini. Terus kita klik terbilangnya. Ya, di sini tetap sama. Kita buat seperti ini. Nah, untuk kode faktur ini terserah mau kasih kode yang bagaimana. Ini dibebaskan sekolah mau pakai mau tidak nggak masalah. Tapi gunanya faktur ini adalah kenapa diberikan kode supaya kelihatan kwitansi itu yang keluar nomor-nomor berapa saja gitu ya, bisa kelihatan dan bisa diurutkan nanti. Baik, soal berikutnya yaitu pembayaran listrik. Nah, ini banyak pembayaran listrik sebesar 250.000 dibayarkan pada tanggal 8 Juli. Silakan diketik transaksinya. Pembayaran listrik sebesar 250.000 dibayarkan pada bulan Juli, tanggal 8 Juli. Silakan dibuat transaksinya.
Baik, untuk pembayaran eh, listrik, kita lihat kodenya dulu, klik home, kemudian kita lihat kodenya. Nah, untuk listrik ini adalah kategori apa, Bun? Listrik, air, BBM, ya. Itu kategori adalah biaya operasional di sini. Berarti kodenya adalah 6.000. Kita home, kemudian kita kembali lagi klik di sini, kita ketik 6.000. Kemudian ketik di sini adalah pembayaran listrik, ya, bulan Juli misalnya, ya. Dibayarkan, siapa membayarkannya? Nah, kemudian di sini kategori uang keluar juga itu 250.000 misalnya. Ya, dibayarkan oleh bendahara, kodenya 008 C. Ya, jadi gini Bun ya, ini saya baca chatnya banyak yang masih bingung dari mana DK ini datangnya, kemudian yang kode-kode ini dari mana datangnya. Nah, di sini ya Bunda, saya ingatkan sekali lagi bahwa materi akuntansi ini, ya kalau kita kuliah ya Bun ya, satu kali tidak datang, maka untuk berikutnya itu akan sulit mengimbanginya lagi atau mengikutinya lagi. Ya, jadi beda dengan misalnya modul ajar. Kalau modul ajar itu bisa setengah itu kita langsung paham, ya, karena ada dasar-dasarnya. Kalau yang seperti ini, kalau Bunda telat masuknya, otomatis akan bingung dari mana masuknya ini, dari mana datangnya ini, karena akuntansi ini adalah materi berantai ya Bunda, materi berantai. Jadi satu saja itu hilang rantainya, itu sulit untuk apa namanya, untuk mengimbanginya kembali gitu. Jadi usahakan kalau bisa untuk kegiatan Zoom yang berhubungan dengan ini itu masuknya di awal sekali sehingga nanti tidak membingungkan lagi dari mana datangnya DK ini. Komo di tanah mas siram. Siram hari deng baru remukan itu teh. Nah, eta oge bungkus tilas naon we. Oke, baik Bun ya. Nah, jadi di sini kita coba aja dulu 8 transaksi kita coba di sini transaksinya ada 8, satu dengan saldo. Berarti kan yang 2 sama 9 ini transaksi. Jadi ada 8 transaksi kita. Sekarang kita andaikan bahwa sudah selesai 1 bulan kita menginput uh, akun-akun itu atau melakukan transaksi. Nah, sekarang kita mulai melihat laporan keuangannya. Nah, caranya kita klik home. Jadi di aplikasi ini, Bun, yang beratnya nanti Bunda bekerja di sini adalah hanya menginput transaksi. Ini yang beratnya nanti, Bun. Jadi setiap kejadian-kejadian setiap hari terjadi proses keuangan ini wajib dicatat di sini, Bun. Wajib dicatat, ya. Jangan sampai nggak dicatat, dicatat semuanya. Nah, setelah nanti dicatat, ya, kemudian baru yang berikutnya kita tinggal terima senangnya aja lagi. Jadi inilah salah satu bedanya antara membuat akuntansi dengan sistem aplikasi dengan akuntansi manual. Kalau akuntansi manual itu ada namanya debit pada kredit, ya, dan sebaliknya. Tapi kalau di sini kita hanya menginputkan saja apa yang terjadi setiap hari, nanti proses debit dan kreditnya akan teratur secara otomatis.
Nah, setelah itu kita coba home-nya, kita klik home. Nah, setelah kita klik home, di sini kan ada nih laporan keuangan halaman 1, halaman 2, halaman 3. Maksudnya begini, satu halaman itu terdapat 50 baris, 50 transaksi atau 50 baris. Jadi apabila transaksi kita melebihi 50, berarti bersambung ke halaman 2. Ya, di sini kalau kita lihat jumlah transaksinya ini sangat banyak, ada sekitar ini ya, sekitar 300 transaksi satu bulan itu, Bu. Nah, ini udah paling banyak nih, 300 transaksi paling banyak. Biasanya hanya sampai 40 atau 50 transaksi aja. Kalau misalnya peserta didiknya itu ada 100 orang, ya kemungkinan bisa nanti transaksinya itu mencapai 110 atau 120 baris gitu pun ya. Nah, kalau misalnya lebih daripada 50, itu nanti yang mudah print adalah halaman 1 dan halaman 2. Kita klik sekarang halaman satunya seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Nah, di sini jumlahnya ini ada 50 transaksi. Gitu. Nah, dari sini secara otomatis itu nanti akan ditentukan sendiri debit, kredit, dan saldonya otomatis akan tertata rapi dan ini hasilnya tidak akan salah. Kalau seandainya hasilnya salah, berarti proses pemasukan debit dan kreditnya yang keliru tadi pada waktu bagian nomor 4. Nah, ini dia. Berarti saldonya adalah 7.050.000. Ya, ini saldonya. Nah, kemudian yang banyak ini kita pakai, ini kita blok begini, Bu, kita blok begini sampai habis, kita blok sampai di bawah sini. Kemudian kita tekan delete. Nah, seperti ini dia. Kalau seandainya Bunda transaksi lagi umpamanya ya, seperti ini misalnya home, ada lagi transaksi misalnya pembayaran SPP. Pembayaran SPP tadi adalah nomor 1100. Pada tanggal berikutnya ada 9 Juli, contohnya ini adalah sambungan lagi. Ini kita buat pembayaran SPP. SPP atas nama Burhan. Jadi yang bayarkan tadi orang tua Burhan Bun ya. Jadi kita copy paste di sini. Nah, ini kan kita klik D, SPP-nya tadi 150.000 seperti ini. Nah, kalau terjadi seperti penambahan seperti ini otomatis nanti laporan keuangan juga akan bertambah. Tentu saldonya di sini akan hilang. Nah, cara ngaktifkannya begini, Bun. Ini kan kita ambil dari sini dulu. Kemudian di sini ada kotak kecilnya yang seperti ini. Nah, membentuk seperti ini nanti. Saya ulangi lagi, di sini arahkan nanti di sudut kecilnya ada bentuk seperti ini. Klik tahan, tarik ke bawah satu kali. Nah, gini. Ya. Nah, terus demikian juga. Kalau misalnya mau coba, kita bisa langsung seperti ini. Jadi, saldo terakhirnya itu adalah 7.200.000. Nah, seperti ini. Paham Bun apa ini Bun? Kalau seandainya ternyata lebih 50 halaman, 50 baris, maksud saya itu 50 baris, maka nanti lanjutkan print halaman ke halaman kedua. Gitu. Ya, dan demikian seterusnya. Tapi kalau seandainya hanya di bawah 50 baris, ya cukup halaman satu ini yang di print. Ini udah langsung masuk, ya. Kita ke kepala sekolah langsung seperti ini. Ini tanggal 31 Juli, ini pelaporannya. Baik, Bun, itu adalah yang kelima. Jadi saya katakan tadi yang beratnya tadi adalah membuat hilang nomor 4 ini. Itu yang beratnya. Oh, 1.000 yang pada 1.000 buku itu. Ini benar-benar dipraktekkan, Bun ya. Kalau benar praktekkan, saya rasa pasti bisa. Tapi kalau hanya melihat aja, itu nanti akan bingung, Bun. Karena ya seperti yang saya sampaikan bahwa ilmu akuntansi ini nggak sama dengan ilmu yang lain. Bisanya atau pahamnya kita dengan akuntansi ketika kita praktek langsung gitu, Bun. Kalau teori-teori itu nggak akan ada hasilnya gitu. Ya. Nah, jadi capek pengguna menyimak nanti akan lupa lagi. Tapi kalau kita praktekkan nanti siapa tahu bisa. Sementara saya dulu Bun waktu saya kuliah di akuntansi ini untuk membuat laporan keuangan itu berapa sheet yang saya buat itu banyak yang saya buat sampai berbagai kasus yang kami tangani dulu Bun. Berbagai kejadian ditangani sehingga dengan sering-sering kita praktek maka apapun bentuk dari transaksi itu akan bisa kita olah sendiri. Makanya
saya bisa membuat sendiri di sini, saya bisa olah sendiri aplikasinya karena memang seperti itu dulu pendidikan kami dulu gitu. Ya, jadi tidak harus berpatok kepada yang di orang yang membuat akuntansi ini karena yang menciptakan akuntansi ini itu kan disempurnakan oleh Sinoraya, kemudian dipercantik oleh pakar-pakar akuntansi yang lainnya sehingga muncullah yang namanya istilah-istilah yang sering kita pelajari di kampus dan universitas. Gitu. Nah, jadi bolehkah kita memodifikasinya? Itu boleh, silakan. Sepanjang aturan akuntansinya tidak kita hilangkan. Nah, sekarang Bunda, nah, coba Bunda jawab pertanyaan saya. Yang akuntansi itu apa sebenarnya, Bu? Yang bisa jawab silakan diaktifkan mic-nya. Apa itu akuntansi, Bun? Dengan bahasa yang mudah, dipahami, dan jangan istilahnya dengan menggunakan istilah-istilah yang panjang-panjang. Langsung aja. Akuntansi itu adalah di mana-mana pasti sama itu. Akuntansi itu adalah debit dikurang kredit sama dengan saldo. Nah, itu dia. Dimanapun Bunda melakukan akuntansi, apapun yang Bunda lakukan tetap debit dikurang kredit sama dengan saldo. Itu terus Bunda, akan berganti-ganti yang lain. Cuma nanti kita kembangkan dengan bahasa-bahasa yang lain, seperti misalnya di akuntansi perbankan akan berbeda lagi cara penginputannya gitu. Ya Bun ya. Nah, jadi itu dia. Jadi saya katakan lagi bagi yang pakar-pakar akuntansi melihat ini ya mohon dipahami bahwa akuntansi yang saya buat ini, aplikasi yang saya buat ini memang aplikasi yang dikhususkan untuk sekolah PAUD. Jadi sangat sederhana sekali gitu. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ke buku besar. Kita klik buku besar di sini, kita klik. Nah, buku besar ini apa? Buku besar ini adalah, kalau saya sebutkan adalah kumpulan dari akun-akun, ya kumpulan dari akun-akun pada saat terjadi transaksi. Jadi ada berapa akun tadi Bun? Kita bisa lihat di sini akunnya. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6 akun. Nah, 6 akun, Bun. Perhatikan di sini 6 akun. Ya, baik Bun. Silakan kita catat sama-sama dulu kejadian-kejadian transaksinya. Kita catat dulu Bun ya. Jadi yang kita catat di sini adalah yang kita print semuanya itu kita print. Semuanya kita print 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada buku besarnya itu ada 6. Ya, ada 6 akun yang harus kita print. Jadi yang pertama kita mulai dulu yang 1100. Ini kita klik dulu seperti ini. Dihilangkan dulu semuanya. Baru kita tampilkan di sini kita klik nih ya 1100 kemudian kita okekan. Perhatikan di sini. Yang muncul adalah yang berhubungan dengan pembayaran SPP. Ini yang muncul ya. Berarti kita catat di sini kodenya 1100. Nanti di sini Bun, di sini kan ada kode akun di atas sini 0 nih kan. Ini kita ketik 1100 supaya dia sama. Maka di sini akan muncul adalah buku besarnya penerimaan SPP. Ya, bulan Juli kode akun 1100 tahun 2024. Jadi di sini ini kita print nanti ini. Ya, kita print. Terus kita lihat jumlahnya adalah berapa ini Bun? Jumlahnya adalah 300.000 rupiah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini setelah kita print, terus lanjutkan lagi. Ini kita hilangkan, kita klik yang 1300, kita oke kan. Nah, maka nanti di sini akan muncul semua uang pangkal. Kita bisa tahu uang pangkalnya itu yang bayar siapa-siapa aja bisa kita lihat. Di sini jangan lupa kita ketik juga 1300. Nah, baru kita print. Maka di sini nama akunnya adalah penerimaan uang pangkal.
kode akunnya 1300, ini bulan Juli tahun 2024, akunnya seperti ini. Maka di sini kita buat yaitu 1300, totalnya adalah 5 juta. Nah, ini untuk uang pangkal. Setelah di print berarti ada dua ya, ada dua buku besar kita print. Selanjutnya lagi adalah yang ketiga. Ini kita hilangkan. Jadi 1800 ini kita klik maka muncullah 1800 ini adalah saldo. 1800 ini saldo itu 3.500.000 rupiah. Nah, setelah selesai kita klik lagi, kemudian kita klik 2000. 2000 ini adalah honor. Ya, 2000 adalah honor. Ini honor itu sebesar 1.250.000 rupiah. Nanti ini kalau seandainya kita masukkan ke neraca ternyata nggak beres, berarti ada yang salah tuh, ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang salah. Lanjut di 3000 ini apa? 3000 ini adalah ATK. Jadi di sini kita ketik 3000, nanti akan muncul di sini apa itu 3000 ya, pembelian ATK. 3000 ATK adalah 100.000 rupiah. Kemudian kita lanjutkan lagi setelah 3000 baru kita lanjutkan yang 6000. Nah, ini adalah biaya operasional. Ini kita klik di sini 6.000 biar kelihatan sama. Berarti biaya operasional. Biaya operasionalnya adalah uraiannya pembayaran listrik bulan Juli, ya. Di sini kita buat 6.000. Di sini listrik atau disebut dengan operasional. Operasional itu 250.000. Nah, gitu. Berarti untuk buku besar sudah selesai kita print. Nih jangan lupa nih, berarti kita print pertama adalah keuangan, yang kedua adalah buku besar. Setelah selesai baru kita lanjutkan ke neraca, kita klik di sini. Nah, kita masukkan Bun, ya kita masukkan dari yang kita buku besar tadi itu kita masukkan ke sini. Jadi neraca ini kalau istilah kitanya adalah memasukkan akumulasi transaksi ke dalam tabel-tabel ini. Ya, semua transaksi tadi itu kita akumulasikan, kita jumlahkan, kemudian kita masukkan ke dalam tabel ini. Di tabel ini yang sebelah kiri ini adalah tabel debit dan sebelah kanan adalah tabel kredit. Jadi kalau seandainya yang tabel debit kita cari nanti kode akunnya itu nggak akan jumpa Bun. Kalau seandainya transaksinya adalah kredit. Contoh misalnya seperti ini. Sekarang kita mulai dari saldo. Saldo tetap di sini tadi total saldo adalah 3.500.000 rupiah. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian baru kita mulai. Berikutnya adalah tentang SPP. Nah, SPP ini kan sebenarnya itu bagian debit. Ya, bagian uang masuk. Jadi kita salah input, kita masukkan ke kotak sebelah kanan. Kita mulai dari sini, di atasnya jangan dipun ya, karena ini saya blok warna abu-abu ini, tandanya jangan dipakai. Mulai langsung ke bawah ini. Jadi untuk SPP itu kodenya adalah 1100, kemudian kita enter. Maka nama akunnya nggak akan muncul di sini. Ya, kenapa nggak muncul? Karena itu bukan area dia. Jadi caranya gimana? Ini kita buat di sini 1100, kemudian kita enter. Nah, muncul kan di sini penerimaan SPP. Ya, kemudian baru kita lihat berapa total SPP tadi. Total SPP di buku besar adalah sebanyak 300.000 rupiah. Nah, seperti ini. Lanjut lagi untuk kode 1.300 yaitu uang pangkal. Nah, sama juga kejadiannya. Kalau seandainya uang pangkal ini yang sebenarnya adalah uang masuk, kemudian kita ketik atau kita mau arahkan ke bagian kotak kanan yang kredit, itu nggak akan muncul. Contoh adalah 1.300, kemudian kita enter. Ini nggak akan muncul.
Jadi adanya di sini 1.300, kita enter, muncul di uang pangkal. Total uang pangkal itu adalah sebesar berapa, Ibu? 5 juta rupiah. Ya, seperti ini. Terus apa lagi? Lanjut lagi adalah pembayaran honor. Nah, pembayaran honor ini kan kodenya 2.000. Ini kalau kita tahu pembayaran honor ini adalah posisi di kredit. Tapi kita coba di sini masukkan kalau bisa. Ya, 2.000. Nah, nggak muncul ya kan, Bun? Kenapa nggak muncul? Karena bukan area dia. Jadi area dia adalah di sini. Ketikkan 2.000, enter, maka muncul di sini pembayaran honor atau gaji itu sebesar 1.250.000. Seperti ini. Terus lanjut lagi untuk ATK. ATK itu kan kategori uang keluar juga atau kategori kredit. Maka kita masukkan kodenya 3.000. Nah, muncul di sini pembelian ATK. Pembelian ATK tadi berapa? 100.000 rupiah. Lanjut lagi. Eh, Pembayaran apa lagi, Bun? Lanjut lagi. Pembayaran apa? Operasional. Yaitu kodenya adalah 6.000. Ya, 6.000. Di sini biaya operasional, bayar listrik tadi, Bun, ya. Itu sebanyak 250.000 rupiah. Nah, maka coba lihat tadi, kita bandingkan yang tadi ketika ada di sini, saldo terakhir adalah 7.200.000. Kita lihat di neraca di sini adalah 7.200.000. Kan sama nih, Bun, ya. Jadi ini kita blok dulu di sini supaya kelihatannya cantik. Ini kan kita lanjutkan lagi nanti lanjutannya. Nah, sampai sini kemudian kita delete, ya. Nah, hasilnya seperti ini. Terus di sini baru tanda tangan dan selanjutnya. Nah, kalau seandainya nanti di sini ada ketua yayasannya, itu akan muncul di sini, Bun. Tapi kalau seandainya sekolah kita bukan berbentuk yayasan, berarti nggak ada nama ketua yayasan dan segala macam. Ini kita boleh hapus seperti ini. Hapus saja. Nah, gini, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini siap untuk di print. Kalau kita print seperti ini hasilnya. Nah, ini dia, Bun, ya. Sudah selesai. Baik, Bun, itulah dia mengenai cara menggunakan aplikasi keuangan ini untuk sekolah-sekolah. Diharapkan nanti Bunda bisa menerapkan ini di sekolahnya masing-masing. Ya, oke, Bun. Jadi itu adalah materi kita hari ini.